Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan tentang rahmat Allah yang begitu luas. Telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat yang agung. Salah satunya yaitu sifat Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun, dan sifat Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Bahkan pikiran manusia belum tentu mampu mengilustrasikan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbanyak taubat, mari perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ampunan dan Maha menerima tobat bagi hamba-hambanya yang mau bersungguh-sungguh bertobat dari segala dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudhus shadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah At-Taubah ayat 104. Dan ayat lain juga menjelaskan, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 6. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Tak kuasa kita membayangkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Tak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran surah Al-A'raf ayat 156. Untuk manusia di dunia, keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Namun untuk kehidupan di akhirat kelak, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu Allah berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentu kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 83. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan dari tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, maka marilah kita sejenak sedikit merenungi kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut menjadi renung kita adalah pemberian pendengaran dan penglihatan yang ada pada diri kita, tangan dan kaki, hati dan akal, dan diciptakannya kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Termasuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah mendekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa taala selalu mendekat kepada hambanya, padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Ketika hambanya mendekat kepadanya dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan mendekati hambanya dengan lebih cepat dari berjalan. Ketika hambanya mendekat sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati hambanya dengan sehasta. Termasuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu Dia tetap memberi rezeki kepada hambanya meskipun hambanya mendurhakainya, meskipun hambanya menyekutukannya, meskipun hambanya menyembah kepada selainnya. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la ahada asbaru ala adha yasma'uhu minallah azza wa jalla innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahul waladu summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada siapapun yang lebih bersabar atas gangguan yang ia dengar melebihi Allah Azza wa Jalla. Ia disekutukan dan dianggap punya anak, kemudian ia memaafkan dan memberi mereka rizki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu memudahkan hambanya untuk taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya untuk bisa melaksanakan salat, menepati waktu-waktunya, dan Allah juga memudahkan hambanya untuk melaksanakan seluruh ibadah baik yang sunnah ataupun yang wajib. Termasuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu memudahkan hambanya dalam mencari rezeki. Allah juga dekatkan rezeki yang jauh. Allah cepatkan rezeki yang tak kunjung datang. Termasuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu dijadikan penghapusan dosa lebih mudah dari pelaksanaan kemaksiatan. Allah juga memudahkan cara tobat hambanya yang berdosa lebih mudah dari ketika hambanya melakukan sebuah kemaksiatan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup maka khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa memperhatikan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan betapa luasnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Sungguh betapa meruginya diri kita manakala kita telah menyadari betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, namun kita justru berbalik arah, durhaka dan menyekutukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.